semuanya anak-anakku sekalian. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan segalanya lah, ya. Oke, anak-anakku sekalian, saat ini mungkin kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi bertatap muka melalui dunia maya, ya. Nah, walaupun misalkan bertatap muka melalui dunia maya, insya Allah silaturahmi kita tidak boleh terputus, oke? Nah, insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan mengajar fisika, yaitu tentang kemagnetan. Nah, tapi sebelum Bapak mengajar tentang kemagnetan, sebelumnya Bapak mengenalkan diri, nama Bapak dulu ya. Nama Bapak Saiful Hakim, kemudian di sini ada email Bapak, ada nomor telepon Bapak. Nah, silahkan kalau misalkan nanti ke depan ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan untuk materi fisika yang Bapak sudah sampaikan, maka bebas, silahkan kalian bisa nge-WA ke nomor Bapak, oke? Oke, anakku sekalian, pada bahasan kemagnetan ini yang akan dibahas yaitu mungkin kalian sebelumnya sudah mengenal magnet, ya. Nah, magnet yang kalian kenal adalah magnet, yaitu tarik menarik antara benda satu dengan benda lain, yaitu antara magnet dengan besi atau misalkan magnet dengan baja. Nah, tetapi pada bahasan ini kemagnetan yang akan dibahasnya yaitu kemagnetan yang dihasilkan atau yang diakibatkan oleh dua fisik benda yang seperti tadi, tetapi dihasilkan oleh benda lain. Nah, contohnya misalkan begini, ya. Nah, ini kalau misalkan kita perhatikan, ini ada sebuah kawat dikasih arus, kemudian kompasnya menyimpang. Kemudian ini ada kumparan dihubungkan dengan galvanometer dan magnet digerakkan keluar masuk. Nah, kemudian di galvanometer di sini ada arus yang terukur atau ada tegangan yang terukur. Nah, kemudian di sini ada inti besi, ya. Kemudian dililiti dengan kawat, kemudian kawatnya dikasih arus listrik. Nah, ternyata si inti besinya berubah menjadi magnet, ya. Nah, jadi pada pembahasan sekarang itu kita akan belajar tentang medan magnet yang dihasilkan oleh apa? Oleh kawat berarus listrik, ya. Nah, jadi bukan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet. Nah, tapi sebelum ke sana, Bapak ingin mengulang dulu, ya, ingin menggali dulu pengetahuan kalian tentang magnet, yaitu medan magnet yang dihasilkan oleh magnet-magnet biasa yang sebelumnya. Oke? Nah, apa sih yang Anda ketahui tentang magnet dan medan magnet? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa magnet adalah benda yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja atau bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, sedangkan medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet, ya. Nah, kita kan tahu ketika ada magnet, ya. Nah, maka magnet tersebut akan menimbulkan garis-garis gaya magnet. Ini garis-garis gaya magnet. Nah, seperti bumi. Bumi adalah magnet alami, ya. Nah, maka di bumi itu akan menghasilkan garis-garis medan magnet bumi, ya. Nah, apabila ada benda yang dapat ditarik oleh magnet berada di daerah medan magnet, nah maka benda tersebut akan menunjukkan karakteristik sifat kemagnetannya. Jadi bisa bergerak mendekat ataupun bisa bergerak menjauh. Nah, ini kalau misalkan diperhatikan, di sini ada barang-barang, ada besi, ada kunci, ada pensil, ada permata, berlian. Nah, ini bisa dilihat, ya, bahwa benda yang menempel ke magnet itu adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan yang tidak dapat ditarik oleh magnet, dia akan berada dalam posisinya semula. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, ya. Nah, maka bahan magnet dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Apa itu bahan magnetik? Nah, bahan magnetik adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat diubah menjadi magnet. Contohnya seperti besi, baja, nikel, kobalt. Nah, kalian masih ingat bagaimana cara membuat magnet?
Nah, nanti di sini ada contoh pembahasan bagaimana cara membuat magnet dari besi ataupun dari baja, ya. Kemudian ada bahan non-magnetik, di mana bahan non-magnetik ini terdiri dari bahan paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat diubah menjadi magnet. Ya, masih bisa ditarik, tapi ditariknya dengan lemah. Nah, misalkan aluminium, platina, kayu, seperti kayu atau misalkan seperti batu. Batu itu termasuk pada bahan paramagnetik. Ketika magnet didekatkan dengan batu yang ukuran besar, maka tidak terjadi tarik-menarik. Tapi ketika batu itu menjadi partikel-partikel kecil, nah mungkin kalian pernah mengalami ketika punya magnet, kemudian magnetnya jatuh ke pasir, apa yang terjadi? Nah, banyak pasir yang nempel ke magnet. Nah, itu menunjukkan bahwa kayu, batu dalam ukuran kecil, dia masih bisa masih bersifat paramagnetik, ya, dapat ditarik oleh magnet tetapi ditariknya dengan lemah. Nah, ada juga yang bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan, ya. Nah, ini sama sekali baik dalam ukuran besar ataupun dalam ukuran kecil, untuk bahan-bahan ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, anak-anakku. Nah, menurut hipotesa Weber bahwa sebuah benda itu dapat disebut sebagai magnet apabila susunan-susunan partikel penyusunnya itu teratur. Sedangkan kalau misalkan susunan-susunan partikelnya tidak teratur, itu tidak dapat dikatakan menjadi sebuah magnet. Nah, di sini disebutkan bahwa besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut dengan magnet elementer. Besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Nah, jadi partikel-partikel penyusun ininya tidak teratur. Nah, besi dan baja yang bersifat magnet, susunan elementernya teratur. Nah, jadi kalau misalkan ini sebuah besi atau sebuah baja, nah maka partikel-partikel atom penyusunnya atau magnet elementernya ini tersusun secara teratur. Nah, kemudian magnet elementer pada besi itu mudah hilang, sedangkan magnet elementer pada baja sukar diarahkan atau sukar juga hilang. Kenapa? Karena partikel besi itu lebih renggang bila dibandingkan dengan partikel baja, ya. Baja lebih rapat. Jadi kalau misalkan partikel-partikel elementernya sudah tersusun rapat dari benda yang rapat, nah maka susah untuk tidak rapat lagi. Nah, tapi karena besi merenggang, nah maka ketika dia kena panas, ketika dia jatuh, maka partikel-partikel penyusunnya mudah tidak beraturan kembali. Nah, kita ketahui bahwa magnet itu memiliki dua kutub, dan kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar, ya. Jadi kalau misalkan kalian punya serbuk besinya ditempelkan ke magnet, nah maka serbuk besi itu akan lebih banyak menempel di ujung-ujungnya atau di kutub-kutubnya. Ini menunjukkan bahwa kutub-kutub magnet gaya tariknya lebih besar dibandingkan dengan bagian tengahnya, ya. Nah, di sini ini adalah magnet dan kutub-kutub magnet, ya. Nah, di bumi kita itu memiliki kutub-kutub magnet, yaitu ada kutub magnet bagian utara dan kutub magnet bagian selatan. Nah, jadi kenapa sih si kompas itu selalu mengarah ke utara dan selatan? Ada apa sih di kutub utara dan ada apa di kutub selatan? Ternyata di kutub utara terdapat magnet bumi bagian selatan, ya. Jadi di utara terdapat kutub magnet bumi bagian selatan. Nah, ya, jadi di utara ini terdapat kutub magnet bumi bagian selatan. Sedangkan di selatan terdapat kutub magnet bumi bagian utara, ya. Nah, kita tahu bahwa kompas itu adalah magnet, ya. Nah, maka sifat magnet itu dia akan tarik menarik kalau
tidak sejenis, dan tolak menolak kalau sejenis. Makanya ini mengarah ke north, ke utara, karena di utaranya ada kutub magnet bumi bagian selatan, sedangkan di selatannya terdapat kutub magnet bumi bagian utara. Nah, mungkin kalian sudah tahu sebelumnya sifat-sifat dari kutub magnet ya. Nah, maka kutub tidak sejenis akan tarik menarik, sedangkan kutub yang sejenis akan tolak menolak ya. Ini south north, nah tidak sejenis tarik menarik, sedangkan south dan south, selatan selatan, maka akan tolak menolak. Nah, cara membuat magnet. Nah, mungkin sebelumnya kalian pernah melakukan di SD atau di SMP. Nah, kira-kira ada berapa cara membuat magnet? Ya, betul. Ada 3 ya cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara digosokkan. Jadi kalau misalkan kalian punya besi, besinya ingin berubah menjadi magnet, maka si besi tersebut tinggal digosok-gosok dengan magnet ya. Nah, maka bagaimana cara menentukan kutub-kutubnya? Nah, untuk menentukan kutub-kutubnya, maka kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya ya. Nah, jadi kalau misalkan digosok dengan yang merah dengan utara, maka ininya akan selatan ya, karena akan selalu berlawanan. Jadi seolah-olah akan terjadi tarik menarik. Itu akan tarik menarik jika kutubnya tidak sejenis ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnetik. Nah, mungkin kalian pernah mencoba di SD. Jadi kalau misalkan ada sebuah paku ingin berubah menjadi magnet, maka pakunya tinggal dililit dengan kawat, dengan kumparan, kemudian dihubungkan dengan baterai. Nah, maka paku itu akan berubah menjadi magnet ya. Nah, atau misalkan seperti ini, ada besi, kemudian dililitin dengan kumparan, dikasih aki, dikasih arus, nah maka si besi ini akan berubah menjadi magnet ya. Nah, bagaimana cara menentukan kutub-kutub utaranya? Nah, yaitu menggunakan kaidah tangan kanan ya. Nah, nanti akan lebih dijelaskan nanti ya pada saat live. Nah, jadi di sini keempat jarinya sebagai arah arus dan ibu jarinya sebagai arah medan magnet. Nah, jadi keempat jari yang harus diperhatikan posisi arah arus. Kalau arah arus dimulai dari depan kumparan, maka disimpannya di depan. Kalau arah arus mulainya dari belakang, maka keempat jarinya disimpan di belakang kumparan. Nah, kemana posisi ibu jari? Maka ibu jari itu menunjukkan arah medan magnetnya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu dengan induksi atau dengan imbas ya, yaitu besi didekatkan dengan magnet ya. Nah, kalian kan pernah ya mungkin ada besi didekatkan dengan magnet. Nah, besinya kan nempel ke magnet. Kemudian ada besi lagi didekatkan dengan besi yang sudah nempel ke magnet. Nah, maka besi yang ketiga juga akan nempel. Nah, itu disebutnya imbas ya. Nah, oke anak-anakku, yang perlu kalian ketahui juga tentang magnet, yaitu bahwa magnet menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Ya. Nah, medan magnetik tadi sudah disampaikan, yaitu ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnet jika diletakkan dalam ruang tersebut. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ini ada magnet, maka di sekitar magnet itu akan muncul garis-garis medan magnet. Ini adalah daerah kekuasaan medan magnet. Nah, kalau misalkan ada benda lain berada di daerah medan magnet, maka benda lain itu akan dipengaruhi oleh gaya magnet. Kalau misalkan besi, maka dia akan mendekat. Kalau misalkan magnet lagi bisa mendekat, bisa menjauh. Nah, kalau kompas, apa yang terjadi pada kompas? Nah, maka karakteristik kompas, ya ini si jarumnya akan bergerak ya, tergantung dari arah medan magnetnya ya.
perlu diketahui bahwa medan magnet biasanya dinyatakan dengan garis-garis hayal yang disebut garis medan magnet atau garis gaya magnet. Garis-garis ini mempunyai arah yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, ya. Nah, ini garis-garis medan magnet di mana sifatnya keluar dari utara masuk ke selatan. Nah, di sini ada sifat-sifat dari garis-garis medan magnet. Yang pertama, garis-garis medan magnet itu tidak pernah saling berpotongan antara garis satu dengan garis yang lainnya. Garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara masuk ke selatan. Jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat rapat, maka medan magnet pada tempat tersebut kuat. Sebaliknya, jika garis-garis medan magnet itu renggang, maka medan magnet pada tempat tersebut lemah. Biasanya rapat renggangnya, kalau rapat itu terdapat di ujung-ujungnya, kalau renggang itu terdapat di bagian tengah magnet. Makanya ujung-ujung magnet itu sifat kemagnetannya lebih kuat bila dibandingkan dengan bagian tengahnya. Oke, anak-anakku, itu adalah pengantar tentang magnet dan medan magnet untuk magnet yang dihasilkan oleh magnet, ya. Nah, kalau misalkan sekarang kita akan masuk ke pembahasan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet batang, tetapi medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah kawat dialiri arus listrik. Nah, sekarang pada bahasan ini kita akan membahas tentang medan magnet pada berbagai jenis kawat, ya. Bagaimana atau berapa sih besarnya medan magnet yang dihasilkan? Bagaimana menentukan arah medan magnetnya? Dan bagaimana persamaannya, ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar medan magnet pada berbagai jenis kawat. Nah, diantaranya kawatnya bagaimana sih kalau misalkan kawatnya dibuat lurus. Yang kedua, bagaimana kalau kawatnya dibuat melingkar. Yang ketiga, bagaimana kalau misalkan kawatnya dilingkar-lingkar atau disebut juga dengan solenoida. Yang keempat, bagaimana jika solenoida itu dibuat lingkaran, disebut juga dengan toroida, ya. Nah, ini kalau misalkan diperhatikan, ketika arah arusnya ke atas, maka arah medan magnetnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Tapi ketika arah arusnya ke bawah, maka arah medan magnetnya searah putaran jarum jam. Nah, ini menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, di mana ibu jari sebagai arah arus dan keempat jari sebagai arah medan magnet. Jadi kalau arah arusnya ke atas, ibu jarinya dikeataskan. Nah, kemudian keempat tangan ini menunjukkan arah putaran medan magnet, ya. Nah, seperti tadi. Jadi kalau misalkan arah arusnya ke atas, maka arah B-nya itu berlawanan dengan putaran jarum jam, ke sini muternya. Nah, tapi sebaliknya, kalau arah arusnya ke bawah, maka arah B-nya itu akan searah dengan putaran jarum jam. Nah, ini anakku, ya, mungkin bisa lebih jelas lagi. Nah, bagaimana menentukan arah medan magnet? Yaitu dengan menggunakan hukum Biot-Savart, ya. Seutas kawat lurus jika dikasih arus listrik akan menghasilkan medan magnet dengan garis-garis gaya magnetnya berupa lingkaran-lingkaran di sekitar kawat tersebut. Arah garis-garis gaya magnet ditentukan dengan kaidah tangan kanan, ya. Nah, ini arah arus listrik ibu jari, arah medan magnet keempat jari. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang medan magnet di sekitar kawat lurus. Nah, tadi disampaikan yang akan kita pelajari itu apa saja. Nah, bagaimana kuat medan magnetnya dan bagaimana menentukan arah medan magnetnya, ya. Jadi kalau misalkan sebuah kawat dikasih arus, maka pada kawat itu prinsipnya akan timbul medan magnet. Berapa besarnya medan magnet? Nah, ini ada proses penurunan persamaan, tapi bisa panjang, ya sudah persamaan jadi aja, ya. Nah, maka untuk mencari besarnya medan magnet untuk kawat lurus, persamaannya adalah B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Mu 0-nya tetapan di buku paket insya Allah ada, yaitu nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. I besarnya arus yang diberikan pada kawat, 2pi itu tetapan, kalau A adalah jarak titik uji, ya. Nah, kalau misalkan titiknya di sini, nah maka A-nya itu diukur dari titik terhadap kawat. Nah, itu adalah A-nya.
untuk memudahkan belajar dalam menentukan arah medan magnet, maka ini kita perlu disepakati dulu arah-arah medan magnet atau tanda-tanda medan magnet. Ada tanda silang, ada tanda titik, ya. Kalau tanda silang artinya bahwa medan magnet itu masuk bidang menjauhi pengamat, ya. Nah, ini Pak, kenapa silangnya di bawah, titiknya di atas? Nah, silang titik itu ini bisa dicari dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Nah, kemudian tanda titik. Kalau tanda titik artinya medan magnet keluar dari bidang atau mendekati pengamat, ya. Nah, tadi medan magnet pada kawat lurus, sekarang medan magnet pada kawat melingkar. Nah, bagaimana sih besarnya medan magnet yang dihasilkan pada kawat melingkar? Nah, untuk mencari atau menentukan besarnya medan magnet pada kawat melingkar, ya sama, persamaannya tidak jauh dari tadi. Nah, untuk kawat melingkar, kalau misalkan kawatnya hanya satu, maka persamaannya adalah B sama dengan mu 0 I per 2A. A itu adalah jari-jarinya dari sini ke sini, ya. Ini adalah A-nya, ya. Nah, tapi kalau misalkan kawatnya lebih dari satu, lilitannya lebih dari satu, maka persamaannya B sama dengan mu 0 I N. N itu menunjukkan banyaknya lilitan per 2A. Nah, bagaimana menentukan arah medan magnetnya? Menentukan arah medan magnetnya sama, yaitu menggunakan kaidah tangan kanan seperti pada kawat lurus, ya. Di mana ibu jarinya sebagai arah arus dan keempat jarinya sebagai arah medan magnet. Nah, berikutnya adalah medan magnet pada solenoida. Apa itu solenoida? Solenoida adalah sebuah kawat panjang yang dililitkan pada benda berbentuk silinder. Nah, kemudian silindernya ditarik, maka si kawatnya akan berupa kumparan. Nah, maka itu adalah solenoida. Nah, kayak gini, ya. Nah, jadi ketika si batangnya ditarik, kawatnya tinggal pair, itu disebutnya dengan solenoida. Nah, pada solenoida di sini ada dua medan magnet pada solenoida. Yang pertama adalah medan magnet di pusat solenoida atau di sumbu solenoida, yaitu di tengah-tengahnya. Persamaannya yaitu mu 0 I N per L, ya. Ini N-nya adalah N per L. Nah, mu 0-nya sama yang tadi, I-nya besarnya arus yang diberikan, N-nya banyaknya lilitan, L-nya apa itu L? L itu adalah panjang solenoida, ya. Nah, kalau misalkan di ujung solenoida, ada yang di pusat, ada yang di ujung-ujungnya. Nah, kalau di ujung-ujungnya yaitu mu 0 I N per 2 atau setengah dari pusatnya, ya. Nah, kemudian bagaimana menentukan arah medan magnet pada solenoida? Yaitu menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, nanti akan ditunjukkan di video, cuplikan videonya, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah toroida. Toroida itu adalah sebuah solenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran atau kumparan. Jadi tadi solenoida pair yang panjang kemudian dibuat dibentuk bulat. Nah, itu disebutnya toroida. Nah, biasanya toroida ini adalah dimanfaatkan untuk membuat magnet-magnet yang berbentuk bulat. Jadi kalau misalkan seperti magnet-magnet yang ada di speaker aktif, kan ya. Nah, itu magnetnya berbentuk bulat. Bagaimana cara membuatnya? Ya ini, si magnet tersebut, si bahan tersebut atau besi tersebut dililiti dengan kawat, kemudian kawatnya dikasih arus listrik, maka si besi tersebut akan berubah menjadi magnet. Nah, kemudian bagi berapa sih besarnya medan magnet yang ditimbulkan pada toroida? Nah, persamaannya adalah B0 atau B toroida sama dengan mu 0 I dikali N dibagi 2 pi A, ya. Jadi persamaan-persamaan dari kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, toroida itu tidak jauh berbeda, ya. Insya Allah pasti bisa, oke? Nah, pada video kali ini dicukupkan sekian dulu untuk pembahasan materinya. Nanti video berikutnya Bapak akan coba untuk membahas contoh-contoh soalnya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.